guys, kenalin kami dari kelompok 3 pada mata kuliah metode numerik. Sebelum kami menjelaskan materi kami, yuk kita lihat video perkenalan ini. Let's go! Push the start, yeah. You know what it is. Everything I do it big, yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Trapped in my town, in the city, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Nah, itu dia anggota dari kelompok 3. Selanjutnya, kami akan membahas tentang diferensiasi numerik yang diampu oleh Ibu Tanti Jumaisara, MPD. Apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi numerik itu? Diferensiasi numerik atau biasa dengan turunan numerik. Diferensiasi numerik ini ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f dari titik-titik yang diberikan. Ada 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Yang pertama adalah hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Dan dengan 2 bantuan yaitu Dirac-Taylor dan polinom interpolasi. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga hampiran ini? Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membedakannya. Yang dimaksud sebagai hampiran selisih maju itu artinya andaikan kita ingin mencari sebuah gradien di suatu titik, yakni kita punya sebuah kumpulan titik-titik, kemudian di sini ada titik yang ingin kita cari gradiennya dari fungsi tersebut. Nah, cara mencari gradiennya atau turunan pertamanya itu kita melakukan dengan cara mengambil satu titik setelah titik. Jadi, kalau kita mempunyai sekumpulan titik, maka kita ambil satu titik setelahnya. Satu atau lebih juga boleh. Tapi yang diambil adalah titik setelah dari titik yang mau kita lakukan turunan. Jadi, kalau kita mau menurunkan X0, maka kita ambil titik setelah X0. Sekarang kita mendapatkan 2 titik, yaitu X0 dan X1. Di mana nilai dari X0 itu Y0 dan X1 itu Y1. Atau boleh juga di sini F1 dan F0 sama dengan Y1 dan Y0 didefinisikan sebagai nilai yang sama. Turunan bisa didapatkan dengan cara mengurangi nilai Y yang untuk X1 dikurangi Y untuk X0, kemudian dibagi dengan selisih X1 dan X0. Nah, di sini kita mengetahui bahwa selisih antara X0 dan X1 itu sebesar H. Nah, kalau hampiran selisih mundur ini kebalikan dari selisih maju. Kita mau mencari turunan dari suatu titik, yaitu akan kita ambil titik sebelumnya. Misalnya, kita mau mencari turunan dari X0, maka kita ambil titik sebelum X0, yaitu kita misalkan dengan X-1. X-1 di sini bukan berarti X-nya negatif 1 ya. Sama halnya dengan X1, X0, X-1 itu hanya indeks. F0 itu menandakan titik yang akan kita cari turunannya, dan F-1 adalah titik sebelumnya. Nah, kalau selisih mundur ini kita menggunakan rumus F0 dikurang dengan F-1 dibagi dengan H. Lalu, bagaimana dengan hampiran selisih pusat? Hampiran selisih pusat, misalnya kita mau mencari turunan di titik X0, maka kita manfaatkan satu titik sebelum dan satu titik setelah X0. Karena kita menggunakan satu titik sebelum dan sesudah, yang tadinya jaraknya sebesar H, maka jaraknya menjadi 2H. Karena X0 ke X1 sebesar H, X0 ke X-1 sebesar H. Dari kedua titik ini, jaraknya menjadi sebesar 2H. Lalu, untuk menentukan hampiran selisih pusat ini, kita menggunakan rumus F1 dikurang F-1 dibagi dengan 2H. Itu dia bedanya antara selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Nilai-nilai turunan ini tentu saja bukan nilai turunan sebenarnya ya. Ini hanya hampiran. Kita hanya membuat pendekatan turunannya, kira-kira sebesar ini, kira-kira segini, tetapi ada juga agregatnya. Penurunan rumus turunan dengan Dirac-Taylor. Misalkan
Diberikan titik-titik XI, FI, I sama dengan 0,1, 2 sampai dengan N, yang dalam hal ini XI sama dengan X0 ditambah IH dan FI sama dengan F dikali XI. Kita akan menghitung F aksen X yang dalam hal ini X sama dengan X0 dikali SH, di mana S sama dengan elemen dari bilangan real dengan ketiga pendekatan, yakni maju, mundur, dan pusat. Selanjutnya, ada hampiran selisih maju. Kita bisa menyatakan nilai sebuah fungsi sebagai nilai fungsi tersebut di titik X0 ditambahkan nilai X dikurang X0 dibagi 1 faktorial turunannya di titik X0 ditambah seterusnya. Kita bukan sedang mencari fx, tetapi kita sedang mencari f aksen X0. Kalau misalnya kita mau mencari f aksen X0, itu tergantung kita pakai hampiran selisih maju, selisih mundur, atau selisih pusat. Kalau kita pakai selisih maju, artinya ini menjadi fx1, karena kita mengambil selisih x-nya diganti dengan titik selanjutnya. Kalau kita ambil selisih mundur, artinya x-nya pakai titik sebelumnya. Misalnya fx-1. Karena sekarang yang kita bahas adalah hampiran selisih maju, maka kita pakai titik selanjutnya. Oleh karena itu, fx0 kemudian x di sini adalah titik selanjutnya, yang artinya jika x dikurang x0 seperti penjelasan sebelumnya, itu artinya titik x0 maka hasilnya akan menjadi h. Maaf, titik selanjutnya dikurang titik x0 maka hasilnya akan menjadi h. Oleh karena itu, fx menjadi titik selanjutnya atau fi ditambah 1 sama dengan fx0 menjadi fi ditambah x dikurang x0 menjadi h dikali f aksen dan seterusnya akan mengikuti, yakni x dikurang x0 kuadrat menjadi h kuadrat dibagi 2 faktorial, kemudian f double aksen dan seterusnya. Selanjutnya, yang akan kita cari tadi kan f aksen, maka hf aksen dipindah menjadi hfi aksen sama dengan fi ditambah 1 dikurang fi dikurang h kuadrat dibagi 2 fi double aksen ditambah seterusnya. Selanjutnya, fi aksen sama dengan fi ditambah 1 dikurang fi dibagi h dikurang h dibagi 2 dikali fi double aksen. Maka fi aksen sama dengan fi ditambah 1 dikurang fi per h ditambah oh, di mana oh ini sama dengan h dibagi 2 fi double aksen t. Oh adalah orde galatnya. Yang kedua, ada hampiran selisih mundur. Hampiran selisih mundur sama saja dengan selisih maju. Bedanya, x yang dipakai adalah titik sebelum x0, karena selisih mundur artinya x dikurang x0-nya itu nantinya akan menjadi negatif. Selisihnya tetap sebesar h, hanya saja karena selisih mundur maka akan didapat negatif h fi aksen. Fx menjadi fi dikurang 1 menandakan titik sebelumnya. Selanjutnya, x dikurang x0 kuadrat karena dia kuadrat maka menjadi positif h kuadrat. Begitu seterusnya. Untuk itu rumusnya fx sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 dibagi 1 faktorial f aksen x0 ditambah x dikurang x0 kuadrat dibagi 2 faktorial f double aksen x0 ditambah seterusnya. Selanjutnya, fi dikurang 1 sama dengan fi dikurang h fi aksen ditambah h kuadrat dibagi 2 fi double aksen ditambah seterusnya. Karena yang mau dicari f aksen, maka negatif hfi aksen dipindah menjadi hfi aksen sama dengan fi dikurang 1 dikurang h kuadrat dibagi 2 fi double aksen ditambah seterusnya. Sama dengan fi aksen sama dengan fi dikurang 1 per
H ditambah OH, di mana OH ini sama dengan H dibagi 2 Fi double aksen T. Selanjutnya ada hampiran selisih pusat. Untuk mendapatkan turunan yang menggunakan hampiran selisih pusat, yaitu hampiran yang menggunakan titik setelah dan titik sebelum. Ini sama saja artinya dengan kurangkan hampiran selisih maju dan selisih mundur. Pakai kedua persamaan titik setelah dan titik sebelum, yakni Fi ditambah 1 dikurang Fi dikurang 1 menghasilkan 2H Fi aksen ditambah H pangkat 3 dibagi 3 Fi triple aksen ditambah seterusnya. Karena yang kita butuhkan Fi aksen, maka kita pindahkan menjadi 2H Fi aksen sama dengan Fi ditambah 1 dikurang Fi dikurang 1 dikurang H pangkat 3 dibagi 3 Fi triple aksen ditambah seterusnya. Selanjutnya, Fi aksen sama dengan Fi ditambah 1 dikurang Fi dikurang 1 dibagi 2H dikurang H pangkat 2 dibagi 3 Fi triple aksen ditambah seterusnya. Selanjutnya, Fi aksen sama dengan Fi ditambah 1 dikurang Fi dikurang 1 dibagi 2H dikurang OH pangkat 2, di mana OH pangkat 2 ini sama dengan H pangkat 2 dibagi 3 Fi triple aksen T. Jadi, kalau kita mencari turunan hampiran selisih pusatnya, kita bisa menggunakan titik selanjutnya dikurangkan dengan titik sebelumnya dibagi 2H. Atau kita kurangkan hampiran selisih maju dan selisih mundur dibagi dengan 2H. Selanjutnya, ada rumus untuk turunan kedua F double aksen X dengan bantuan dari Taylor. Yang pertama ada hampiran selisih pusat. Kalau tadi pada turunan pertama hampiran selisih pusatnya dikurang, maka untuk turunan kedua ditambahkan. Maka menjadi Fi ditambah 1 ditambah Fi dikurang 1 menghasilkan 2Fi ditambah H pangkat 2 Fi double aksen ditambah H pangkat 4 dibagi 12 Fi pangkat 4 ditambah seterusnya. Supaya dapat berapa nilai dari H kuadrat F double aksen, maka selain H kuadrat double aksen, semuanya dipindahkan ke sebelah kiri, sehingga menjadi Fi ditambah 1 dikurang 2Fi ditambah Fi dikurang 1 sama dengan H kuadrat Fi double aksen ditambah H pangkat 4 dibagi 12 Fi pangkat 4. Maka akan menjadi Fi double aksen sama dengan Fi ditambah 1 dikurang 2Fi ditambah Fi dikurang 1 per H pangkat 2 dikurang H pangkat 2 per 12 Fi pangkat 4. Maka akan menjadi Fi double aksen sama dengan Fi ditambah 1 dikurang 2Fi ditambah Fi dikurang 1 per H pangkat 2 ditambah OH pangkat 2. Yang di dalam hal ini OH pangkat 2 sama dengan minus H pangkat 2 dibagi 12 F pangkat 4, di mana T lebih besar dari Xi dikurang 1 dan T lebih kecil dari Xi ditambah 1. Misalnya, kita ingin mencari turunan di titik X0, maka kita menggunakan titik setelahnya dikurang titik yang di F0 ditambah titik sebelumnya dibagi H pangkat 2. Jadi, turunan kedua menggunakan titik menggunakan titik setelah, sebelum, dan titik yang akan dicari dengan orde konvergensinya sebesar OH pangkat 2. Yang dalam hal ini OH pangkat 2 itu sama dengan minus H kuadrat per 12 F pangkat 4T, di mana T lebih besar dari Xi dikurang 1 dan lebih kecil dari Xi ditambah 1. Yang kedua, turunan kedua pada hampiran selisih mundur. Rumusnya yakni Fi double aksen sama dengan, pada turunan kedua ini kita memanfaatkan dua buah titik, maka hasilnya Fi dikurang 2 dikurang 2 Fi dikurang 1 ditambah Fi per H pangkat 2 ditambah OH, yang di dalam hal ini OH sama dengan HF double aksen T, di mana T
lebih besar dari XI dikurang 2 dan T lebih kecil dari XI. Untuk nilai-nilai F di X-2, X-1 dan X0, persamaan rumusnya menjadi F0 aksen sama dengan F dikurang 2 dikurang 2F kurang 1 ditambah F0 per H pangkat 2 ditambah OH. Yang di dalam hal ini OH sama dengan HF aksen T, di mana T lebih besar dari XI dikurang 2 dan T lebih kecil dari XI. Ketiga, ada turunan kedua pada hampiran selisih maju. Rumusnya yaitu sama saja dengan hampiran selisih mundur, yakni FI double aksen sama dengan FI ditambah 2 dikurang FI ditambah 1 ditambah FI per H pangkat 2 ditambah OH. Yang di dalam hal ini OH sama dengan minus HF aksen T, di mana T lebih besar dari XI dan T lebih kecil dari XI ditambah 2. Untuk nilai-nilai F di X0, XI, dan X2, persamaan rumusnya menjadi F0 double aksen sama dengan F2 dikurang 2FI ditambah F0 per H2 ditambah OH, yang dimana OH ini sama dengan minus HF aksen T, di mana T lebih besar dari XI dan T lebih kecil dari XI ditambah 2. Selanjutnya, penurunan rumus diferensiasi numerik dengan polinom interpolasi. Misalkan, diberikan titik-titik data berjarak sama, XI sama dengan X0 ditambah IH, I sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N, dan X sama dengan X0 ditambah SH, S merupakan elemen dari R, adalah titik-titik yang akan dicari nilai interpolasinya. Polinom Newton-Gregory yang menginterpolasi seluruh titik data tersebut adalah Fx hampir sama dengan Fnx sama dengan F0 ditambah S delta F0 per 1 faktorial ditambah S dalam kurung X dikurang 1 dikali delta pangkat 2 F0 per 2 faktorial ditambah S dalam kurung S dikurang 1 dalam kurung S dikurang 2 dikali delta pangkat 3 F0 per 3 faktorial ditambah S dalam kurung S dikurang 1 dalam kurung S dikurang 2 sampai dengan seterusnya sampai S dikurang N ditambah 1 dikali delta N delta pangkat N F0 per N faktorial sama dengan Fs. Yang dalam hal ini S sama dengan X dikurang X0 per H. Turunan pertama dari Fx adalah F aksen X sama dengan df per dx sama dengan df per ds, ds per dx sama dengan buka kurung 0 ditambah delta F0 ditambah buka kurung S dikurang 1 per 2 tutup kurung delta pangkat 2 F0 ditambah buka kurung S pangkat 2 per 2 dikurang X ditambah 1 per 3 tutup kurung dikali delta pangkat 3 F0 ditambah dan seterusnya dikali 1 per H sama dengan 1 per H dikali buka kurung delta F0 ditambah buka kurung S dikurang 1 per 2 tutup kurung delta pangkat 2 F0 ditambah galat tutup kurung merupakan persamaan 7.12. Berdasarkan persamaan 7.12 diperoleh rumus turunan numerik dengan ketiga pendekatan yaitu maju, mundur, pusat sebagai berikut. A. Hampiran selisih maju. Bila digunakan titik-titik X0 dan X1, maka F aksen X0 sama dengan 1 per H dikali delta F0 sama dengan F1 dikurang F0 per H. Nah, bila yang digunakan titik-titiknya X0, X1, dan X2, maka F aksen X0 sama dengan 1 per H dikali delta F0 ditambah buka kurung S dikurang 1 per 2 tutup kurung dikali delta pangkat 2 F0. Untuk titik X0 yaitu S sama dengan X0 dikurang X0 per H sama dengan 0 sehingga F aksen X0 sama dengan 1 per H dikali delta F0 dikurang 1 per 2 delta pangkat 2 F0 sama dengan 1 per H dikali delta F0 dikurang 1 per 2
dalam kurung delta F1 dikurang delta F0 sama dengan 1/H dikali 3/2 delta F0 dikurang 1/2 delta F1 sama dengan 1/H 3/2 Fi dikurang 3/2 F0 dikurang 1/2 F2 ditambah 1/2 F1 sama dengan 1/H dikali min 3/2 F0 ditambah 2 F1 dikurang 1/2 F2 sama dengan F aksen X0 sama dengan min 3 F0 ditambah 4 F1 dikurang F2 per 2H. B. Hampiran selisih mundur. Polinom interpolasi Newton-Gregory mundur bila digunakan titik-titik X0 dan X1. F aksen X0 sama dengan 1/H delta F0 sama dengan F0 dikurang F minus 1/H. C. Hampiran selisih pusat. Digunakan 3 titik X0, X1, dan X2. F aksen X0 sama dengan 1/H dikali delta F0 ditambah dalam kurung S dikurang 1/2 dikali delta pangkat 2 F0. Untuk titik X1 yaitu S sama dengan X1 dikurang X0/H sama dengan H/H sama dengan 1. Sehingga F aksen X1 sama dengan 1/H dikali delta F0 ditambah 1/2 delta pangkat 2 F0 sama dengan 1/H dikali delta F0 ditambah 1/2 dalam kurung delta F1 dikurang delta F0 sama dengan 1/H dikali 1/2 delta F0 ditambah 1/2 delta F1 sama dengan 1/2H dikali F1 dikurang F0 ditambah F2 dikurang F1 sama dengan F2 dikurang F0 per 2H. Untuk titik X-1, X0 dan X1 yaitu F aksen X0 sama dengan F1 dikurang F-1 per 2H. Selanjutnya, rumus untuk turunan kedua F turunan kedua X dengan polinom interpolasi. Turunan kedua F adalah D pangkat 2F per DX pangkat 2 sama dengan D per DS dikali DF per DX dikali DS per DX sama dengan 1/H dalam kurung 0 ditambah delta pangkat 2 F0 ditambah dalam kurung S dikurang 1 delta pangkat 3 F0 dikali 1/H sama dengan 1/H pangkat 2 dikali delta pangkat 2 F0 ditambah dalam kurung S dikurang 1 dikali delta pangkat 3 F0. Misalkan untuk hampiran selisih pusat, titik-titik yang digunakan X0, X1, dan X2 pada titik X1 yaitu S sama dengan X1 dikurang X0 per H sama dengan H per H sama dengan 1 sehingga F turunan kedua X1 sama dengan 1/H pangkat 2 dikali delta pangkat 2 F0 ditambah dalam kurung 1 dikurang 1 delta pangkat 3 F0 sama dengan 1/H pangkat 2 dikali delta pangkat 2 F0 sama dengan 1/H pangkat 2 dikali delta F1 dikurang delta F0 sama dengan 1/H pangkat 2 dikali F2 dikurang F1 ditambah F1 ditambah F0 sama dengan 1/H pangkat 2 dikali F0 dikurang 2 F1 ditambah F2. Untuk titik X-1, X0, dan X1, maka F turunan kedua X0 sama dengan F-1 dikurang 2 F0 ditambah F1 per H pangkat 2. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Diberikan data dalam tabel sebagai berikut. Perhatikan tabel dan hitunglah F aksen 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH kuadrat dan OH pangkat 4. Yang B, hitunglah F aksen 1,4 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH kuadrat. Dan yang C, rumus apa yang digunakan untuk menghitung F aksen 1,3 dan F aksen 2,5? Penyelesaian orde OH kuadrat dengan rumus F0 aksen sama dengan
F1 dikurang F-1 per 2H. Nah, karena yang ditanya adalah OH kuadrat, jadi kita ambil titik dari 1,7, satu titik sebelumnya, dan satu titik sesudahnya, yaitu X-1 sama dengan 1,5 dan X1 sama dengan 1,9. Yang dalam hal ini X0 sama dengan 1,7 dengan H sama dengan 0,2, di mana H adalah jarak antar titik. Masukkan ke dalam rumus. F aksen 1,7 sama dengan 6,686 dikurang 4,482 per 2 dikali 0,2 sama dengan 5,510, di mana ada 4 angka bena. Selanjutnya yaitu orde OH pangkat 4. Rumusnya yaitu F0 aksen sama dengan min F2 ditambah 8 F1 dikurang 8 F-1 ditambah F2 dikurang 12 kali H. Nah, karena yang ditanya adalah OH pangkat 4, jadi kita mengambil 2 titik sebelumnya dan 2 titik sesudahnya, di mana X-2 sama dengan 1,3 dan X-1 sama dengan 1,5. X1 sama dengan 1,9 dan X2-nya sama dengan 2,1. Yang dalam hal ini X0 sama dengan 1,7. Masukkan ke dalam rumus. F aksen 1,7 sama dengan min 8,166 ditambah 8 dikali 6,686 dikurang 8 kali 4,482 ditambah 3,669 per 12 kali 0,2. Hasilnya adalah 5,473, di mana ada 4 angka bena. Untuk yang selanjutnya itu orde OH kuadrat. Ambil titik-titik X-1 sama dengan 1,3 dan X1 sama dengan 1,5, yang dalam hal ini X0 sama dengan 1,4 terletak di tengahnya dan H sama dengan 0,1. Nah, di sini kita mau mencari turunan dari 1,4. Tadi kan di tabel 1,4 itu tidak ada. Jadi, kita sudah tahu bahwa 1,4 itu berada di tengah-tengah 1,3 dan 1,5. Maka 1,3 jadi X-1, 1,4 jadi X0, dan 1,5 jadi X1. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Maka F-nya 3,669 itu menjadi F-1 dan 4,482 itu menjadi F1. Untuk selanjutnya, nah, untuk rumusnya itu kan tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu F aksen 1,4 sama dengan F1 dikurang F-1 per 2H. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. F aksen 1,4 sama dengan F1-nya tadi berapa? F1-nya tadi 4,482 dikurang F-1. F-1-nya tadi berapa? F-1-nya 3,669 per 2H. Jadi per 2 0,1. Kenapa 0,1? Karena jaraknya cuma 1. Dari 1,3 ke 1,4 itu kan jaraknya cuma 1. Jadi nilai H itu 1. Seperti yang sudah kita diketahui sebelumnya. Selanjutnya kita jumlahkan hasilnya. Jadi 4,065. Nah, selanjutnya untuk menghitung F aksen 1,3 digunakan rumus hampiran selisih maju. Sebab X sama dengan 1,3 hanya mempunyai titik-titik sesudahnya atau titik maju, tetapi tidak memiliki titik-titik sebelumnya. Sebaliknya, untuk menghitung nilai F aksen 2,5 digunakan rumus hampiran selisih mundur, sebab X sama dengan 2,5 hanya mempunyai titik sebelumnya atau titik mundur. Nah, jadi pertama kita kerjakan dulu hampiran selisih maju. Hampiran selisih maju itu rumusnya F aksen 0 sama dengan F1 dikurang F0 per H ditambah OH. Nah, di sini kita masukkanlah nilainya. F aksen 1,3 sama dengan
F1-nya 4,482 dikurang F0 itu F0-nya 3,669 per 0,2. Kenapa 0,2? Karena jaraknya itu 2. Nah, sama dengan 4,065. Nah, selanjutnya hampiran selisih mundur. Hampiran selisih mundur itu rumusnya F aksen 0 sama dengan F0 dikurang F-1 per H ditambah OH. Nah, kita masukkanlah nilainya. F aksen 2,5 sama dengan 12,182 dikurang 9,974 per 0,2 sama dengan 11,04. Nah, kenapa di sini OH itu tidak ada nilainya? Karena OH itu bukan angka spesifik, jadi memang tidak muncul dalam hasil akhir perhitungan. Ia hanya menunjukkan kualitas pendekatan dari segi teori numerik. Nah, itu dia guys penjelasan tentang diferensiasi numerik. Semoga membantu ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.